dari hitungan kan hitungannya bagaimana gitu kan, dan saya mohon kan untuk diminta banding. Akhirnya banding itu sudah dijalankan, lalu putusannya udah diputuskan 9 bulan plus 2 bulan kalau dia tidak bisa bayar denda 100 juta. Nah, gimana Mbak tanggapan Mbak terkait penambahan hukuman itu, Mbak? Saya minta hukumnya yang seadil-adilnya, yang sesuai dengan apa yang saya terima, ya kan harus adil, memang hukum harus adil gitu kan. Kalau seperti ini kan ya paling tidak kan saya mengetahui bahwa hukum itu masih adil, hukum itu masih nggak sepihak gitu loh. Tapi adakah komunikasi keluarga MZ sendiri kepada Mbak terkait hukuman yang pengancaman itu, Mbak? Hukuman pengancaman sampai hari ini sejak saya bikin respon berulang-ulang kali kan, saya memang maunya sih memang mau damai dengan secara baik-baik gitu kan, karena kan kasus yang di belakang kan masih menunggu gitu kan ya, kasus yang lain gitu kan, tapi kan tidak ada respon yang baik, tidak ada respon baik, dan saya akhirnya ya menutup. Kalaupun dalam perdamaian itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kan yang saya mau cuma gampang, cuma 2 aja, kembalikan uang saya, balikin nama baik saya, itu aja sih. Harusnya kan itu sangat simpel. Saya nggak nuntut Mbak Medi untuk gimana kepada saya atau ganti rugi ataupun apa, saya nggak ada, cuma balikin nama saya, nama baik saya dan uang saya, gitu aja sih. Tapi ya nggak ada etika apapun dari keluarganya ataupun siapapun, nggak ada. Ya udah, hari ini ya saya anggap mereka siap untuk menjalani kasus ini berlanjut, gitu aja sih. Oke. Lalu terkait Surabaya sendiri, Mbak, untuk saat ini progresnya seperti apa, Mbak? Progresnya sudah berapa kali ya sidang, mungkin 4-5 kali sidang sudah. Sudah 4-5 kali sidang, dan nanti tanggal 26 sebenarnya kemarin itu tanggal 4 Januari ya, saya ada undangan untuk sidang, tapi kan memang saya sudah beritahu di sebelumnya saya memang ada trip untuk ke Eropa. Jadi di situ saya bikin surat, juga sertakan bukti-bukti undangan ataupun apa juga tiket semuanya kan sudah tersedia semuanya kan, saya nggak bisa batal gitu loh. Kalau memang saya batalkan, saya pasti akan kehilangan, dan semua itu hangus gitu loh, karena kan hotel apa semuanya itu sudah di arrange semuanya kan, udah dibayar gitu kan. Apalagi kalau hotel itu kan kalau dibatalkan kan pasti hilang kan. Juga tiket mau reschedule pun agak susah, karena kan saya perginya bukan sendirian, saya 5 orang berserta dengan kru gitu kan, karena di sana juga ada beberapa saya mau bikin shoot video klip gitu, juga ada undangan beberapa, ada pertemuan juga dengan beberapa orang gitu. Jadi saya kalau dibilang menghindar dari sidang itu salah gitu kan. Saya sudah bikin surat, udah bukti saya sertakan, saya sampaikan juga surat itu sudah diserahkan ke CPU. Nah, berarti tanggal 26 siap hadir ya, Mbak ya? Siap hadir. Dan saya akan kan di sana kan kayak PH-nya Mbak Medi kan yang di Surabaya kan bikin statement yang kayaknya saya kurang suka gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ntar di persidangan aja kita bicara. Ya, oke. Statement apa aja sih, Mbak? Banyak banget sih. Saya ngerasa sih kalau misalnya sesuatu yang kurang paham itu kan kita jelasin juga percuma gitu kan. Karena kan gini, kasusnya Mbak Medi ini bukan kasus dengan saya aja. Kasusnya Mbak Medi ini kan kasusnya dengan sebenarnya banyak orang di belakang saya gitu kan. Sejak dia masuk dengan kasus kena kasus saya ini, dia langsung ditahan. Banyak orang yang itu DM saya, karena kan memang kita nggak kenal kan dengan korban-korban yang lainnya. Akhirnya dia diskusi dengan saya. Akhirnya saya ngomong, laporin aja, karena kan lapor polisi juga nggak bayar kan, juga gratis kan kita warga negara kan dilindungi oleh hukum. Ya, akhirnya kan banyak laporan. Nah, yang saya tahu yang sudah lapor itu 12.
yang di Polda Metro 12, dan yang sudah naik 2. Yang sudah naik di belakang saya itu udah 2 gitu kan. Dan di situ kan makanya kan PH-nya Mbak Medi mungkin nggak paham itu juga gitu loh. Iya kan, nggak paham kasus-kasus. Dia bikin statement bahwa tas-tas itu masih ada di saya. Di mana tas itu ada di saya? Orang saya bikin laporan bulan 9 tahun 2021 ya, lupa saya. 2021. Udah gitu bulan 9. Bulan 10 saya udah serahkan barang bukti di mana dia mau nagih tas ke saya gitu kan. Orang tasnya nggak di saya, dia minta tasnya dibalikin, bawa uang dibalikin. Nah itu mah telat. Saya udah ngasih kesempatan Mbak Medi kan sudah 1 bulan, iya kan, kesempatan itu 1 bulan untuk kembalikan uang saya. Kalau dia mintanya uang tasnya dibalikin dulu, nah mana bisa kayak gitu, bukan saya nahan tas dia. Nah secara logika kan, uangnya balikin dulu, tasnya diambil. Saya juga nggak butuh tas palsu itu kok, ya kan. Udah gitu dia nggak mau kembalikan uang, malah berkelit. Saya diputar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Nah akhirnya kan saya jengkel juga kan, nggak ada etika baik gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bikin laporan. Saya bikin laporan. Nah dia semakin galak, akhirnya timbul ancaman-ancaman itu. Ya setelah jadi TSK, yang tragisnya lagi sudah nggak ngancam, bikin hinaan-hinaan gitu sampai body language, sampai fisik saya dihina gitu kan. Kalau saya mau lapor dia bisa, saya lapor dia, tapi ya sudahlah. Lapor polisi kan juga makan tenaga juga kan ya, makan waktu juga. Udah cukup 2 aja, itu Pak Medi udah cukup 2 aja. Berarti tetap akan lanjut ya proses Surabaya ya, meskipun ada permintaan damai ya Mbak? Nggak ada, udah cukup. Kan saya udah berulang-ulang saya bikin statement untuk bikin untuk perdamaian kita gitu kan, tapi nggak ada etika baik. Ya udahlah, berarti kan dia sudah siap untuk menjalani ini semua. Tapi jangan salah loh ya, kasus yang di Surabaya itu lebih berat daripada kasus pengancaman. Karena kan gini, di Surabaya itu kan perlindungan konsumen, juga penipuan. Hukumannya udah tahu kan berapa tahun gitu kan. Nggak tahu nanti jaksa akan ambil yang salah satu yang di mana gitu kan. Jadi ya kita serahkan aja kepada jaksa. Kesimpulannya nanti diambil yang mana yang terberat. Saya sih saya merasa dirugikan. Saya sebagai korban, saya minta yang terberat gitu aja. Kalau memang maunya harus menjalani, dia harus masuk, dia menjalani, ya sudah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Berarti tanggal 26 kesaksian Mbak sebagai saksi korban atau gimana Mbak? Saksi sebagai saksi korban. Sebagai saksi korban Mbak. Saya akan hadir sebagai saksi korban tanggal 26 di Surabaya jam 10 pagi. Okay. Tapi Bang Lukman terberat hubungan nggak Pak? Sorry? Bang Lukman? Suaminya. Suaminya saya nggak tahu ya, karena kan selama ini sidangnya kan masih online. Karena kan sebenarnya Mbak Medi nggak bisa, sangat sulit untuk dibawa ke Surabaya karena kan kasusnya yang di belakang saya ini kan ada 2 kasus yang naik sudah P21 atau gimana, udah tersangka atau gimana gitu loh. Kalau emang dibawa ke Surabaya kan sangat riskan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kan online gitu. Kemungkinan juga besar waktu saya sidang tanggal 26 nanti itu juga online, tapi saya harus hadir. Saya bersama saksi-saksi, bersama saksi dari Hermes juga. Berarti akan datang saksi Hermes Mbak? Iya, saksi Hermes juga dengan saksi dari saya juga itu apa satu lagi, pokoknya 4 deh. Total 4 orang berarti. 4 orang. Dari itu kayaknya lupa saya. Oke, yang lain? Yang lain? Kalau boleh tahu total kerugian berapa sih Mbak? Mungkin nggak banyak, cuman kan itu lagi kan, kalau misalnya harga diri kita diinjak-injak orang, kita mau nggak sih? Nggak mau kan? Kalau harga diri kita dia perlakuan seperti itu gimana? Tahu sendiri Mbak Medi kalau ngomong seperti apa, saya enak-enaknya dia kan, saya nggak terima deh gitu kan, saya nggak bisa. Dengan minta maaf aja nggak bisa, dia harus minta maaf di media juga. Pada waktu itu kan dia menghina-hina saya, mengancam saya, iya kan?
dia bikin di podcast, itu kan di media, ya perlakukan itu balikan di media juga gitu. Kalau hanya minta maaf face to face, bagi saya ya udah secara hati saya sudah maafkan dia, secara publish dia harus minta maaf juga di media gitu kan. Karena menyangkut nama baik juga ya Mbak. Kenapa? Iya, nama baik saya kan. Saya sebenarnya orang baik-baik. Saya nggak mau berurusan dengan siapapun gitu kan. Tapi saya dibuat seperti itu kan. Saya ya nggak terima gitu kan. Banyak orang-orang yang salah paham pada waktu itu kan. Tapi kan kalau dia nggak menjelaskan di media, semua itu akan nggak jelas gitu kan. Kalau dia waktu itu selalu mengundang media, selalu bikin ya lewat podcast gitu kan, ya lewat TV gitu kan, ya udah balikin semuanya ke dia. Saya mintanya itu. Kalau dia nggak bisa ngelakuin itu, ya udah jalur hukum tetap berjalan. Oke. Dari pihak keluarganya Lina sendiri sempat berusaha menghubungi Kakak juga nggak sih Kak sampai saat ini untuk untuk meminta maaf gitu Kak? Nggak ada, Sama sekali. nggak ada, nggak tahu maksudnya apa, nggak ada, dia nggak tahu, nggak ada. Tapi kalau misalnya minta maaf, memang ada sih. Tapi ya buat apa cuma minta maaf doang gitu kan ya. Minta maaf ya kita maafin, seperti hari raya gitu loh ya, maaf-maafan ya udah. Pertama dari Lukman menyampaikan. Lukman yang mana? Suaminya. Soalnya kalau ada yang nama Lukman dari saksi juga ada sih. Oh gitu. Nah, dari suaminya saya udah cut kok, udah percuma kalau ngomong, cuma hanya ngomong-ngomong doang kan, nggak ada duit. Saya udah katakan kalau nggak ada duit nggak usah ngomong. Oke.